أن لا يغفر لهم ويرحمهم الجنة ويرضون بسلمان في الدين والدنيا والآخرة. سيد الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله ويا خيرة الله ويا أكرم خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله. نشهد أنك ولي في الدنيا والآخرة. أسبق علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وشفاعاتك في الدنيا والآخرة. يا نور النور يا مدبر الأمور، بلغ عنا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد حلت ليلتنا، أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد عليه صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد مع سيدنا محمد وآله يا كريم. اشكركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا صاحب الولاية ويا شيخ الإرشاد والتربية، كونوا لنا على ما كان منا بالحس والمعنى لنا وللحاضرين والحاضرات يا رب. أما بعد، alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita pada saat ini di tempat ini bersama-sama hadir dalam pelaksanaan hauliyah daripada Al-Maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Saleh bin Habib Talib Bah Hashim, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan limpahan rahmat, redha, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah di dalam hati kita cinta kepada mereka, para anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat tetap kita diberikan mahabbah, cinta kepada mereka, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan dan pasrahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya
dan orang-orang yang mencintainya dulu sekarang ila akhir zaman. Sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati para habaib, para syaraif dimanapun mereka berada. Wabil khusus yang telah berhadir bersama-sama kita di dalam majlis hauliyah ini, yang mana mereka adalah para habaib, adalah anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin munqati'un ila yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi. Setiap sebab dan nasab terputus pada hari kiamat. Sebab dan nasab tidak bisa bersambung sampai hari kiamat, terkecuali hanya dua yang tidak terputus sampai hari kiamat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah nasabku dan sebabku, kata Nabi SAW. Jadi menurut hadis ini, nasab mereka para habaib dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terputus sampai hari kiamat. Jadi al-intisab kepada Nabi dengan dua cara. Orang itu bisa berhubungan, tersambung, berintisab kepada Nabi dengan dua cara. Yang pertama dengan sebab, yang kedua dengan nasab. Kalau dengan sebab semua orang bisa. Sebabnya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, asarnya Rasulullah tidak terputus. Yaitu semua orang bisa, siapapun bisa untuk berhubung dengan Rasulullah dengan sebab, dengan ilmunya Rasulullah, dengan sunnahnya Rasulullah. Kita bisa untuk tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah nasab. Nah, ini tidak semua orang bisa, yaitu mereka para anak cucu Nabi Muhammad SAW yang memang sudah Allah berikan keistimewaan kepada mereka. Mereka dipilih oleh Allah sebagai dzurriyyah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meyakini bahwa mereka para habaib yang ada di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia umumnya, khususnya daripada keturunan Bani Alawi, kita yakin bahwa mereka adalah anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kada tau umpat-umpat nang lagi viral ini. Hati-hati memilih medsos, Bapak Ibu. Salah-salah pilih bisa keumpat. Keumpat bukan makoli. Hati-hati di zaman ini, sudah fitnah luar biasa. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang meyakini bahwa nasab Bani Alawi tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang lagi viral dalam tahun-tahun ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ujian kepada kita yang cinta kepada mereka para habaib, digoncang, diterpa para pecinta, para muhibbin dengan ada isu-isu seperti ini yang mengatakan keturunan Bani Alawi itu tidak tersambung dengan Nabi Muhammad. Alawi ibni Ubaidillah, Ubaidillah ini yang lagi ya otak-atik. Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, bahwa Ubaidillah ini tokoh fiktif, tidak ada orangnya. Siapa madahan kada suah benar ke sana. Ulun alhamdulillah kemarin Ramadan ziarah ke tempat beliau Al-Habib Ubaidillah bin Ahmad, sampai kepada Imam Muhajir, sampai kepada Al-Habib Alawi bin Ubaidillah. Yang Alawi ini diberi gelar Bani Alawi, keturunan Alawiyin secara khususnya. Alawi bin Ubaidillah, Alawi inilah Alawi, keturunan Bani Alawi, keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad. Siapa lagi terus ke atas?
bin Ali Uraidi, bin Muhammad An-Nagib, Muhammad Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Sayyidina Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Alhamdulillah ziarah ke tempat beliau. Bahkan ulun bermaksud untuk memposting di Facebook. Ulun lihat sudah banyak para habaib ulama-ulama kita yang memposting tentang makamnya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Bahkan alhamdulillah ulun punya kitabnya, ada beberapa kitab masih makhtutah yang dikatakan ini tidak ada kitab orang sejaman mengatakan Ubaidillah ini anak Imam Muhajir. Siapa memadahkan itu? Bubuhan imat CS benar, bubuhan makoli benar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari fitnah akhir zaman. Cukup kita umpat ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita yang dulu sekelas Kiai Hasyim Asy'ari yang dikenal keilmuannya, sekelas siapa lagi Kiai Khalil Bangkalan, ulama yang terkenal wali daripada wali Allah, sekelas Kiai Hamid Pasuruan yang menimbulkan, yang mengeluarkan banyak para ulama-ulama dari murid-murid beliau, sekelas Guru Syarwani Abdan Bangil yang dikenal dengan Syekhul Ulama di masanya. Bahkan orang-orang Banjar ini Masya Allah banyak ulama-ulama kita yang belajar ilmu kepada Guru Syarwani Abdan Bangil, sampai beliau itu berwasiat setelah beliau wafat dimakamkan di al-qahnya para habaib dari Bani Al-Haddad. Makon sidin bekajal di buan Al-Haddad tuh. Padahal dia karena sidin hendak mulak ubah ganal kawah, tapi sidin kada hendak, tetap sidin ingin dimakamkan walaupun di luar, tetap ingin bersama dengan para dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ziarah ke makam Guru Syarwani Abdan Bangil, itu di dalam ada makam kuburan Al-Haddad, ada penunggu makam di sana. Dzurriyyah daripada Al-Haddad tersebut mengatakan, antum dari mana? Dari Banjar. Oh, ini orang Banjar nih, pasti fan-nya almarhum Guru Syarwani Abdan Bangil. Yang hendak tahu ujar Habib di situ, ini Guru Syarwani Abdan Bangil sering setelah beliau qiyamul lail menghadap subuh, sebelum subuh beliau duduk ini menghadap membaca Quran, bertahlil di makamnya ini, dan beliau sering duduk di tempat ini. Ada satu pihak yang tempat duduknya Guru Syarwani Abdan Bangil, kadang-kadang waktu subuh beliau duduk di sana ziarah kepada makam daripada bangsa Al-Haddad. Umpat siapa kita? Ini orang Banjar bangunan, dia umpat tahun orang di sana situ. Siapa yang diumpat? Nah ini supaya kita paham. Karena orang kalau Guru Iskandar ceramah pasti masalah Ahlul Bait. Memang belum ditugaskan spesialis membahas ini. Karena minta maaf jarang ada orang membicarakan ini. Walaupun di dalam membicarakan ini macam-macam ujian cemoohan dari orang. Yang kalau lihat di TikTok, snack video, ada video ulun di situ. Macam-macam orang namun protes. Kenapa ini Haur Habib harus nanti disahkan? Syiah sako guru nang ini macam-macam. Jadi jurun lawan buahnya jangan lagi diposting, dipotong-potong videoku. Kenapa? Apabila aku ceramah dipotong hingga nang karasnya aja, nang lucunya ada dari potong di situ, apa dipotong di situ. Lalu pada ambilnya Guru Iskandar di ceramahnya karas. Padahal nang karasnya nyaman jadi ibu-ibu. Ini baru masih mukadimah, baru panas lagi. Ini mukadimahnya jadi lah. Mukadimahnya kayak ini biar kayak penang bujurnya. Ya Habiblah. Yang kita muliakan para habaib yang tidak dapat untuk sebutkan nama sidin saking banyaknya para habaib di tempat ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini dalam hauliah salah satu anak cucu Nabi bersama banyak daripada anak cucu Rasulullah, mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama datu mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan, sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang mana mereka para alim ulama sebagai pewaris ilmu Nabi Muhammad, sebagai penyambung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para tokoh masyarakat, ada dari kepolisian, ada dari
apa ngarannya TNI kasih Koramil. Alhamdulillah sedikit mau Pak bisa berhadir di tempat ini. Dan para tokoh masyarakat atau masyarakat hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kada lawan-lawan ceramah paling 2 jam. Nah, 5 jam gini sini bila johornya. Harus sudah. Ibu ini sangat tujuh lawas. Yalah, ibu ini tujuh lawas sih daripada masuk rumah. Kamu nang di rumah Pak, aku nang di sini lah supaya jangan terlalu tegang pula. Nah, ini kita membahas masalah ini. Ini sangat berbahaya. Jangan dianggap enteng ini. Kita bentengi anak keturunan kita untuk meyakini, mencintai anak cucu Nabi. Karena cinta kepada anak cucu Nabi ini, walaupun orangnya alim, belum tentu Allah berikan hidayah untuk bisa mencintai mereka. Kada sembarangan. Kalau bahasa Habib siapa yang lagi viral nih, Habib Rifki kan, orang cinta Ahlul Bait ini, yang ke bahasa kita ini bubuhan kelompok, bubuhan PPIP. PPIP itu nyambatnya aja dengan alih benar sudah. Kalau ibarat hotel itu alhan berbintang 5 lebih baik. Jalannya nih tergolong orang PPIP. Maka dari itu guru-guru kita segala sepuluh sekumpul kayak presiden cinta kepada keluarga Nabi, sampai beliau mengatakan ya ahlal baitin Nabi halas safa wal munajah bakhit man habbakum yazfar bima tamanna kullu man habbakum yahna bisyafa'ah minal mukhtar fi yaum ru'ya. Beliau mengambil ini qasidah dari Habib Saleh bin Husain Al-Hamid Sahih Tanggul. Kalau kita ziarah ke makamnya Habib Saleh Tanggul, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, beliau ini tadi di makam beliau ada bertulisan ya ahlal baitin Nabi. Itu susunan beliau, bukan susunan abah guru sekumpul. Ada sidin cuma menyampaikan, membacakan. Sidin cuma membacakan supaya kita tahu. Sampai beliau mengatakan ya ahlal baitin Nabi kullu man habbakum, sampai menangis. Orang wah ini membuat juga menangis, tapi kadang mujur-mujur cinta, membacanya aja bisa. Membaca sebenarnya bisa ya baitin Nabi. Ya Allah safa wal munajah bakhir man habbakum, wahai keluarga Nabi, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersih, dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakhir man habbakum, untung bagi orang yang bisa, orang yang mau cinta kepada kalian, yazfar bima tamanna, dia akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Jadi untung fazakalbun, dikatakan oleh ulama, fazakalbun bi hubbi ashabi kahfin, anjing beruntung, anjing masuk surga. Suara mendengar anjing masuk surga biar. Anjing masuk surga dengan sebab apa? Dengan sebab cinta kepada 7 orang soleh. Yang dikenal dengan 7 orang soleh tersebut dinamai Ashabul Kahfi, yang diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, dalam suratul Kahfi yang sering kita baca pada malam Jumat atau hari Jumat. Anjing cinta lawan tuan guru, cinta lawan orang soleh, cinta kepada para habaib. Kalau kita ini masuk surga bersama mereka. Khadam bahadamna si anjing nih. Untung pian nina mau bahadam di sini. Haul ini pian berapa hari sudah menyiapkan ini. Ada kegampangan luar biasa manfaatnya. Tapi kenapa di hari kiamat? Jadi anjing ini ceritanya ada 7 orang soleh, yang mana dia itu di kampung itu 7 orang soleh ini aja 6 beriman kepada Allah. Lalu macam-macam disakiti sampai hendak dibunuh. Apabila ikam masih 4 agama itu, ikam aku bunuh, kemudian keluarga ikam aku usir. Akhirnya mereka pada suatu malam keluar dari itu kampung, meninggalkan kampung itu supaya menyelamatkan imannya, karena keluarga saring.
bini sari, apalagi kuitan sari. Kamu numpak gitu ikam aku coret dari ahli waris. Kamu numpak gitu ikam aku usir. Kamu numpak gitu ikam aku talak pujian laki. Akhirnya keluar dari kampung. Tatkala keluar dari kampung ada anjing ngumpat di belakang. Dihungus sudah balik ngumpat aku anak dicatuk katap anjingnya. Lalu akhirnya anjing ini pun terus berjalan iya tak kena. Sampai anak dipukul oleh yang bertujuh. Lalu anjing ini bisa berbicara dan paham 7 orang soleh ini. Jangan ikan usir, jangan pian usir ulun nomor 4 lawan pian biasa kita. Ulun ini bahadam lawan pian. Ulun nih hendak jadi apa? Jadi orang yang menjaga pian. Kalau orang hendak menyakiti pian, ulun musuhnya. Sampai masuk ke dalam satu gua. Lalu dikenal dengan Ashabul Kahfi, orang yang berdiam di dalam gua. Berapa tahun taguring di dalam gua itu? Masuk ke dalam gua taguring, ibadah taguring parut lapar. Jangan kawan lawas tadi taguring yuk. Jadi ujian buahnya semalaman kita nih guring, teringat lagi nih. Kayaknya nyamanan guring nyanyak benar. Ujian yang seikong sama malam aja. Parut lapar bawa duit. Nah duit bawa. Mukar ke pasar. Permakanan sampai di pasar kurang pasar umur. Kenapa? Duitnya duit gila ini ada pada duit Soekarno ini. Ujar orang pasar duit nang apa ini duit zaman Majapahit padahal ini. Sekalinya duit ini tadi duit nang masanya lebih 300 tahun sudah. Sekalinya apa? Taguring di dalam gohan itu berapa? Salah kami atin sinin wajdadu kisah 309 tahun kemudian anjing setia menghadang di luar goa. Ada bukaan anjing. Mungkin tak hanya setahun sudah buka. Hanya imak aja nang menggoda balun lagi iblis, balun lagi dajjal sudah bukaan. Ini anjing 309 tahun nah di luar goha. Tetap bakadam kada bukahan. Petuanan di dalam ini berapa tahun sudah ada tahu mati kah hidup kah ada tahu yang penting di muara gua mah ada. Kalau ada anak menyakiti langkahi dulu mayat. Ayo luar biasa anjing. Pengorbanannya anjing tadi lawan 7 orang soleh. 309 tahun khidmah di dalam goha taguring tadi inya bahadang dan muara goha kada bukahan. Kita bang kayak apa? Ini minta makna nih zamannya ayah dalam soleh 2 tahun sudah meninggalkan kita. Kayak apa kita? Jangan kalah dari anjing 300 lebih tahunnya kadar bukahan sorong hanya 2 tahun meninggalkan kita cintai ayah dan Habib sudah nak majelis sudah pindah karuan lagi. Ini memadahkan. Guru ini menyinggung aku sakojar. Kamu masalah tersinggung, alhamdulillah. Nya kalau masalah tersinggung itu baik masih. Nang salah tuh ada merasa tersinggung, sorong nih nyata disinggung oleh guru. Tuh guru tuh ada menyinggung aku jar. Itu menyinggung Habib di sebelah tuh. Ujar. Guru tuh jangan ada menyinggung aku tapi menyinggung si Anun itu. Padahal sorong nang nyata kan ada Nah ini orang pada menyadari. Ada juga orang yang sudah kadada Habibnya hanya kena ujuk-ujuk kemana lagi? Lagi sidin ada umpama ada heran-heran bahkan macam-macam. Itulah inilah nyambati. Itulah sudah. Ada lagunya apa aja? Lagu apa tuh? Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Lagu apa tuh? Kehilangan kah? Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa. Nah itu Mbak sudah sedikit adanya. Tapi syukur juga, alhamdulillah juga mau sadar nang dulu menyambati ampe
ada orangnya hanya lagi nang ada bini ada bapak aja malah ada bini nah tan malam aro beguling orang di baguti. Maaf lah bukan menyinggung lebih baik. Sedikit kan? Dan sini dapat jodoh hamil. Di sini kan mana kan jodoh pian? Di sini ada. Mengharap jodoh kok mendatangi jodoh? Mendatangi jodoh. Masya Allah. Nah ini kita kembali sejarah anjing ini. Dikatakan fazakalbun, anjing aja beruntung masuk surga. Maka anjing tadi salah satu 10 binatang yang masuk surga. Ada 10 binatang masuk surga. Salah satunya anjing kitmir. Pakai Pak Ashqa bihubbi ali Muhammad. Anjing masuk surga dengan Adam dengan 7 orang soleh. Kada mungkin aku celaka apabila aku cinta kepada mereka anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada mungkin celaka namun aku cinta kepada mereka. Anjing aja selamat. Yang sudah anjing itu apa hukumnya apabila tergatok ujar ulang kampung bari disetuk ya 7 kali basuh, ada sekalinya basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah atau air yang bercampur dengan tanah. Hanya suci, hanya bersih. Masuk surga anjing. Kita ada mungkin ada masuk surga. Ini luar biasa. Supaya kita ini menanamkan cinta kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Karena cinta ini luar biasa. Dengan sebab cinta, dengan sebab bermodalkan cinta, kita nang banyak dosa, nang kada mungkin masuk surga, tapi dengan kekuatan cinta akan bisa masuk ke dalam surga bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi kita ini cinta siapa? Jangan bangga kita alim, jangan bangga kita ini ahli ibadah, jangan bangga kita ini artinya banyak bersedekah. Tapi di golongan mana kita ini? Siapa yang kita cintai? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama-sama orang engkau cintai. Ada salah satu riwayat dikatakan bahwa orang ini tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah, ibadah selama hidupnya. Orang ini kada pernah maksiat, semua hidupnya diisi dengan nilai-nilai ibadah. Siang puasa, malam sembahyang. Tapi akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia berada dalam golongan orang yang benci kepada orang soleh. Jadi ketujuh, 4 lawan orang yang kada baik. Kada jawab 4 ya, cuma 4 ngomen, orang ngomen di mana? No, melik. Artinya setuju. Hati-hati nih, kita tanggung jawabkan tangan kita. Nah kita di media sosial ada orang mencela para dzurriyyah Nabi, mencela para orang-orang soleh. Lalu kita umpat-umpatan, kadang ngomen, kadang cuma melek gitu. Nah, oke ini aja. Tandanya itu kita pertanggungjawabkan nanti. Berarti kita berada dalam golongan mereka. Ada riwayat sebaliknya, ada orang ini tidak pernah ibadah, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hari kiamat dia dimasukkan ke dalam surga. Orang terkejut, kenapa jadi masuk surga padahal ini tidak pernah berbuat ibadah. Sekalinya dia cinta kepada orang-orang soleh, dia berada dalam golongan orang-orang soleh, dia berada dalam barisan orang-orang soleh. Maka ada satu riwayat, kenapa kita disunatkan membunuh cacak? Makanya bila bunuh cacaknya si ikong bidadari. Tapi sekali pukul, jangan 2 kali. Bila 2 kali sepanggal aja bidadarinya dapat. Mbak sekali catuk, tak mati. Mbaknya tak mati. Kenapa jadi sunat membunuh cacak? Dan kita disuruh memuliakan akan kodok, dibdok. Itu ada satu cerita, ada kisahnya. Kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tatkala dilempar oleh Raja Namrud, melemparnya di situ 2 pal apinya ya. Jadi karena kau menimbai Nabi Ibrahim kada pakai menjanik ketekan mulai sini 2 pal sudah situ apinya. Lalu
Limbah Nabi Ibrahim diculuk tadi, dimasukkan ke dalam api tadi, lalu cacak ini meniup. Jebonnya kenapa ikan jadi meniup? Padahal tiupan cacak itu apa enggak kada mempengaruhi lawan api kalau pun menyarak kita kada juga. Aku jadi supaya apinya menyarak nyaman Nabi Ibrahim terbakar. Artinya di dalam golongan orang yang ingin membinasakan kasih Allah, maka disunatkan kita membunuh cacak. Kada kodok tadi apa? Dalam satu riwayat kodok ada yang mengatakan burung cuit. Nah, dua riwayat nih. Kada kodok tadi melihat api jauh-jauh haji juga kan kok parah. Udah ludah, mana ludah cacak? Ludah cacak kodok. Dia jangan nonton. Ataupun dia minta hujan dia. Dan melihat ludah kodok lo sedikit, lo kan mungkin tahu memadamkan api. Kodok, kenapa ikan menjadi beludah? Aku hendak memajahi api supaya kekasih Allah Nabi Ibrahim ada gusang, ada hangus, ada terbakar. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makruh pokoknya membunuh kodok. Tapi lain kodok nak kesan munjun tuh lain. Kalau yang tahu nak makruh ya. Kayak apa aja kita ngajak munjun ke air. Ada guling sekalinya lain. Ada kodok lempeng, enggak nol itu apa? Nah, jadi kita berada di golongan siapa? Kita ini bandak di mana? Kita ini sudah kada soleh, kita ini kada baik. Barang umpat di barisan orang-orang yang baik, kita menjadi orang baik. Tak kumpul dengan orang-orang yang baik. Kita ini sudah kada tapi baik, kawan pulang tak kumpul bubuhan ada percaya. Orang yang memusuhi, orang yang kada katuju, orang yang membenci, jadi apa kita? Maka dikatakan oleh salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Hadi Al-Fadl. Apa ujar beliau? Amalanku yang ada ini tidak aku pegang. Sembahyangku, puasaku, tasbihku, zikirku, aku nih supan menghadap Tuhan. Ujar Tuhan, kemana masuk surga dengan apa? Dengan sembahyang kau supan hendak mengandalkan sembahyang. Mana sembahyang kita? Puasa aku hendak aku andalkan di hadapan Allah. Supan juga ada seberapa kalau dibanding orang-orang dulu, sholatnya, puasanya, tasbihnya, ibadahnya. Semua amal tidak aku pegang, tidak aku harapkan, tidak aku bawa menghadap Allah, tidak aku banggakan kepada Allah. Laisa min amalin a'tamidu Allah, tidak ada amal ibadah yang aku bawa, yang aku pegang untuk menghadap Allah ghaira darrah min hubbi ali baitin Nabi Muhammad di sini. Ghaira darrah nang kawa aku bawa dalam menghadap Allah nina sedikit cinta. Darrah itu apa orang bahari nabi buyutnya tungau garing 40 tahun disetum pulang ya betul saking halusnya buyutnya tungau mamanya kita kata kau lihat sudah ini buyutnya garing 40 tahun kena setum pulang saking halusnya tuh. Tapi ada sedikit cinta kepada mereka. Ini yang aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang aku bawa untuk menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berjanji hendak minta syafaat dari Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah. Nangapang ikam nih membawa apa ikam lawan aku hendak minta syafaat ya Nabi. Membawa apa ikam? Apa nang ikam bawa lawan aku? Maka ujar Nabi, man aroda, siapa nang hendak? Ini siapa nang hendak? Kada hendak, kada termasuk di sini. Man aroda, siapa nang hendak? An aku nalahu yadan, bahwa tanganku langsung nanti di hari kiamat, asfa'u biha yaumil qiyamah, nang tanganku langsung nang menulunginya, memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Nah, Rasulullah berjanji, aku pasti beri syafaat orang itu. Pada tahun nang kayak apa orangnya, nang alim jangan katakan, aku beri syafaat. Tapi yang menang kada baik dulu, anu pang dalam neraka, hangit pang dulu. Hangit dulu dalam neraka. Ya bahasa kita di penjara dulu berapa tahun, hanya datang bubuhan lawyer
Untuk apa? Pengacara untuk meringankan hukumannya. Bahkan kalau kawat bisa membebaskannya. Kalau kita hukum ini lawyer lah. Nah, kalau di hari kiamat kayak itu tapi syafaat. Khusus syafaat Nabi Muhammad, syafaat daripada orang-orang saleh. Nah, ini yang kita harapkan. Siapa yang hendak aku kena datang lawan inya memberi syafaat kepadanya di hari kiamat. Mengapa? Dua macam yang hendak dapatnya. Yang pertama, fal yasil ahla baiti. Apa fal yasil itu? Berbuat baik, berhubungan baik, bersilaturahim, baparak, bahasa kita gitu aja kan sudah. Mau parak, mau mendekati, mau mencintai, mau menghormati akan anak cucuku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau nang kada hendak usah. Berarti orang yang membenci itu berarti karena termasuk di sini. Yang pertama, fal yasil, hubungkan silaturahim, baparak dengan anak cucuku, wal yudkhilis surura alaihim. Yang kedua, gembirakan hati mereka. Karena kalau mereka gembira, datunya pun akan gembira. Kalau mereka senang, datunya pun akan senang. Kita tuh orang berbuat baik lawan anak kita atau cucu kita, sayang berinya anak cucu kita. Kira-kira kita himbong nggak? Biarnya kadang-kadang ulun cinta gure lawan biar, ulun gure sayang lawan biar, ulun hormat lawan biar. Tapi anak ulun, cucu ulun biar pukulin kira-kira. Sarik kada ulun? Sarik. Nanti gitu juga Rasulullah. Kalau pada I love you ya Rasulullah, anak hibak ya Rasulullah, harus jalannya cintai, paraki, himungi, gembirakan anak cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita hari ini dimasukkan, digolongkan orang-orang yang berkumpul dengan mereka. Ulun yakin nang hadir insyaallah asal membawa hadir di sini dengan ada rasa cinta walaupun sedikit dapat syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nang tahu pian hati pian. Jadi kan sebanyak ada sedikit cinta. Aku hadir di majelis hauliyah yang kedua daripada Habib Saleh, Habib Muhammad Saleh bin Abi Thalib. Kenapa? Ada perasaan cinta walaupun sedikit. Aku bahari dia ada tamu dikirim barang sudah ini kan ada juga ada cinta. Insya Allah dapat orang ini. Tapi sebaliknya hati-hati. Jangan sampai kita bobot benci kepada mereka. Rasulullah SAW menyatakan, "Lau anna rajulan," jikalau ada seorang laki-laki. Lau itu jaka. Bahasa Arabnya lau itu jaka. Ngaran jaka itu mustahil kalau leh. Bahasa jaka tahu, tapi sudah. Jangan tahu jakanya lah. Jaka itu sudah terlanjur. Kalau dibeli lagi. Amun ada, seandainya ada, tapi kan ada. Lau itu dalam ilmu nahu harfun tina yang dilujutnya lah dulu. Nah, ini guru sidin ahli nahu sidin. Bahasa Arab sidin harap. Lau mana Madinah kalian? Nih, guru Mas Riyati sidin. Menurut dari paham juga sedikit aja nahu nih. Lau itu harfun tina yang dilujut artinya kadang mungkin ada ke orang kayak itu. Tapi seandainya ada. Lau anna rajulan jikalau ada seorang laki-laki sopana bainar rukni wal maqam. Nang inya tadi sopana batahan antara rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Ini Hajar Aswad rukunnya orang rabutakan di sini makam Ibrahim berarti di muka Baitullah. Nah antara itu ada multazam namanya pintu Baitullah namanya multazam. Bertahan di situ. Tentunya orang berada di situ tawaf dulunya. Tawaf lah habis tawaf. Hanya orang mengutip Hajar Aswad hanya berada di multazam pintu Baitullah berdoa. Karena orang yang berdoa di multazam digabulkan oleh Allah. Maka orang berabut di situ. Kadang-kadang orang berabut di mana? Di Hajar Aswad aja di multazam tuh doa yang diijabah oleh Allah luar biasa. Jangan lupa di situ. Tapi kita kawin juga, dijabul orangnya. Mencapai pintu Baitullah. Berarti orang tadi tawaf. Kalau orang tawaf berarti berwudu dalam keadaan wudu. Kalau usah umrah dulu, kalau usah umrah artinya tawaf aja dulu. Karena kan haknya Baitullah bila masuk ke Masjidil Haram yaitu kita tawaf. Artinya berwudu. Yang pertama berwudu, tawaf, dua sudah mengucap Hajar Aswad sudah, tiga. Kemudian apa? Di multazam berapa sudah? 4.
Summa sholat, kemudian inya puasa di belakang apa? Kemudian inya sembahyang di belakang makam Ibrahim. Karena kan kita sudah tawaf, kalau kawat untuk Hajar Aswad, kemudian berdoa di Multazam, kemudian sholat di makam belakang Ibrahim atau di makam Ibrahim, sholat di sana sunat. Berapa? 5. Wasoma, dan tatkala itu puasa. Masya Allah. Berapa ibadah yang dilakukannya? Mun ada orang kayak itu, ujar Nabi. Ba'udu, tawaf, ngucap Hajar Aswad, yang keempat di Multazam, yang kelima sembahyang, yang keenam haratan puasa. Ada orang kayak itu. Summa mata, kemudian limbah sembahyang, mati orangnya. Semekahan orang untung Bani Sidin tuh ya. Limbah tawaf, limbah sembahyang, sudah ngucap Hajar Aswad, mati orangnya, luar biasa. Artinya baik di pandangan zahir, tapi kedadak seandainya ada itu. Summa mata, kemudian orang itu mati, wa huwa mubghidun li ali Muhammad, sedangkan orang itu benci kepada keluarga Muhammad, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Ini kada ujar ulun biar Nabi menyampaikan benar lain pada angguannya keras. Pada angguannya keras. Bukan dipadakan kasihan umat Rasulullah. Biar aja orang yang membenci, biar aja orang kata ketujuh marah itu pada bapak. Anu gereja yang tapi dibaca benar tentang Bun Habib ini, karena Bun Habib bingung. Karena tahu ibu memadahkan tugas Bun Habib ini besar, berat sebenarnya, minta maaf kalau kita baca, menanggung, membawa daripada beban yang luar biasa, yang mana darah Nabi ada di dalam tubuh mereka itu berat luar biasa. Ujar Habib Nabi jangan kau milih guru ya kadang-kadang jadi Habib nih, jadi umat Rasulullah aja kan untung sudah. Kenapa tanggung jawabnya besar di sini? Kita jadi umat Nabi aja untung sudah. Ummati ummatun marhumah laisa laha adabun fil akhirah. Tapi yang nama Allah sudah menghendaki mereka sebagai anak cucu Nabi itu bang sudah. Kalau ada disampaikan kayak apa umat? Dikiranya Habib itu biasa aja, sama saja lalu kita berhidung juga, bermatanya sama. Kadang lain, secara basyariah sama. Habib ada yang soleh, ada yang kada, ada yang baik, ada yang kada, itu sudah lumrah karena mereka manusia, bukan daripada golongan, bukan manusia juga. Nah, manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa itu, bisa ini. Nah, kenapa mereka ini dijadikan seperti manusia? Ujian bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Mun melihat Habibnya nang bobolang, nang harap ceramah, harap baca doa, harap artinya ilmu, harap wajar kita cinta. Pas Habibnya harap tenang halang ya kemudian assalamualaikum. Habibnya kayak itu. Nah, ini diuji kita hati-hati. Diuji kita. Karena Habibnya nang bobolang, itu tamatan tarim ya, tamatan pesantren Musidin itu harap ceramah, harap membaca doa, harap aja. Artinya berarti mereka ada berbeda dengan kita orang biasa, orang awal. Karena kemuliaannya pada ilmunya, pada kesolehannya, kepada ibadahnya. Nah, kita diuji kalau bertemu dengan durian Nabi nang binanang. Nah, ini diuji kita. Jangan sampai ini Habib. Dikira Habib itu harus kayak ada. Kalau kau biar Nabi, nah Habib kok anak cucuku nang alim aja, nang dicintai kada. Semua anak cucuku cintai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini guru-guru kita mengajarkan seperti itu, ulama-ulama kita mengajarkan seperti itu, mulai daripada imam-imam madhab yang 4, semua mereka cinta kepada keluarga Nabi. Abu Nawas, tahu kalau Abu Nawas? Yang terkenal kisahnya itu khidmah dengan salah satu anak cucu Nabi. Kalau kada salah Sayyidina Musa Al-Khadhim, gurunya Abu Nawas. Dikira kada Abu Nawas kada ada bisi Bun Habib kan sidin sayangi. Kepikat sidin ada bisi. Imam Abu Hanifah bisi peguruan. Siapa peguruan sidin? Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq mungkin beberapa kali sudah ulun mengisi di sini dikisahkan cerita ini.
Imam Abu Hanifah ini melihat ada imam gurunya Imam Ja'far Shadiq membawa tongkat. Nah, bawa tongkat. Setelah melihat tongkat, bagusnya tongkat ya Imam. Guru, Habib, tongkatnya bagusnya tongkat siapa nih? Ada suruh melihat tongkatnya tongkat Badari siapa nih? Ini jadi sini. Ini tongkat yang pernah dipegang oleh Datuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ini ada orang bakas tongkat Nabi ini jadi apa ya? Kira butakan orang siapa? Ujar gua Nabi Jaya apa nukarinya 5 miliar. Ujar Haji Isam 10 miliar lah nukarinya. Mau ada beli mujur nih tongkat Nabi. Mendengar itu tongkat Nabi, Imam Abu Hanifah ngambil. Ngambil berkah. Cium sini. Cium. Sapuan sini semua. Ngambil berkah. Baru kada salah. Bagus. Ja'far Shadiq ketawa senyum melihat kelakuan Imam Abu Hanifah. Imam madhab yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga urutannya Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bukan orang kaleng-kaleng ini, ulamanya diakui, bukan nawawiyin yang binanu ilmu di Indonesia Jakarta diakui orang. Ini ulama diakui, banyak pengikut madhabnya mengikuti. Ketawa sih, kenapa dia jadi senyum? Itu tongkat di sini, bakas tangan Nabi, jadi ikut di situ. Bakas tangan Nabi ini, nih, bakas tangan Rasulullah Muhammad. Jadi kita ambil berkah tangan Nabi di sini, tangan Nabi ini ambil berkah. Sama orang musabahah, orang bersalaman. Man sabahani, saya bersalaman dengan aku, atau sabahaman sabahani, atau bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, atau bersalaman orang yang pernah bersalaman, masuk surga. Sahabat bersalaman lawan Nabi, berarti tangan Nabi, bakas tangan Nabi ada di tangan sahabat. Surga sahabat nih karena bersalaman lawan tangan Nabi nih. Dan orang yang pernah bersalaman lawan pernah bersalaman tangan sahabat nih, bekas bersalaman lawan Nabi. Jadi murid sahabat tabiin bersalaman lawan tangan sahabat karena di situ ada bakas tangan Nabi. Kemudian murid tabiin bersalaman pulang karena ada bakas tangan orang yang pernah bersalaman lawan Nabi. Sampai hari kiamat, sampai masa kita nih, hadis musalsal bil musafahah masuk surga. Bakas tangan Nabi sama itu bakas tangan Nabi di sini. Sedangkan buhan kami ini nanti maaf, buhan kami ini nah ujar Imam Ja'far Shadiq, di darah dalam tubuh kami ada darah suci Nabi Muhammad. Berarti kami harap tongkatkah, harap darah? Harusnya dijawab, pertanyaan masing-masing dijawab. Ulun mau olah pertanyaan tapi dijawab masing-masing dari diri kita. Jangan bertakon non Habib, karena ngali sama Habib madakan karena sangkan Habib kita muliakan, kada tanyakan diri kita, tanyakan lawan orang ahlinya. Nih, tongkat atau tongkat ini bakas ulun ulah juga. Taharat tongkat nang ulun ulah kah? Taharat anak ulun kah? Tongkat ini aku bakas ulun ulah, ulun nang ulahnya, ulun nang memegangnya. Sedangkan anak ulun nih bakas banyu. Banyu siapa? Nah. Ayo. Ini kadang-kadang minta ada tahu lagu yang rambut Rasulullah nih. Minta maaf. Rambut kurang. Kada salah bagus. Lu kadang menyalahkan bagus, mengambil berkah daripada asar Nabi Muhammad. Tapi terkadang nih, apa? Keikung orangnya. Ada rambut lagi nih, jadi Habib nih nah. Ada Habib Ayah Habib Agil, Habib Sulaiman, ada Habib Arba'in, ada Habib Kumpang, ada Habib Haris, banyak masya Allah habaib. Di Husin ada di sini banyak habaib. Ini kada binandu kadang-kadang orang, cuma namun dibuka rahasia ini. Anu pamit minta darah dia ulun bahaya benar nih. Tiap bani taruh Habib udah no. Ya lebih lah. Ulun bahari minta maaf. Ulun nakal sekolah. Cuma ada Habib Bahari Martaburato. Setiap pengajian dia ada guru tuh ngangan. Pondokan ngangan. Ada Habib Tolwar, Habib Abdillah Lamsi, lawan Habib Abdurrahman Barakbah, Allah yarhamu. Lawan Habib Ali Al-Jufri. Itu hak. Nah, apabila sini keluar, tahu sini keluar sana. Jadi sini aja. Tapi kadang nang udah nang dahak nang kuning itu ada nyekliur kebiasaannya. Nya ada juga Habib nang terus dia udah harap lagi sebenarnya itu.
Daripada nang tampiasan itu bakulinak itu tuh. Cuman kadang-kadang kita majar nih tuh. Melihat orang bercicit, pokoknya jadi budak Habib, nah macam tuh. Budak Alawi yang bilang pada kamuannya, budak Bani Alawi lebih baik budak mereka daripada budak siapa? Budak seton. Nah jadi masuk. Jadi setiap hari Jumat pulang, hari Jumat tuh kali Jumri duduk sini tiang masjid Al-Karam Martapura tuh, nang di tiang nang sebelah kiri kan, sebelah kiri sebenarnya. Dan ini masjid sih kena. Masjid lah imaman, nah sebelah sini tiang nang pertama sini, baris pertama di pertama, dari masuk ke kiri, jadi kita halaman bang, sini duduk sini. Jadi sini duduk, di tiang sandar, batis sini sebelah banu berdiri, nih, dari diri. Jadi pondokannya bilir, bilang habis dah kan jalan sini tuh habis liur sini. Nah ini keberkahan, ambil berkah. Ada Habib kada, cuman ada liur sini masuk, ada juga berkahnya. Cuman jangan berkah Habib 2 bulan. Jangan berkah Habib dulu minta maaf. Darah Rasulullah pernah diminum sahabat. Darah Rasulullah adalah win. Pada Habib itu bang darah siapa ada? Tapi jangan Habibnya dicucuk, diambil darahnya ini membunuh ini. Mau dulu bukakan rahasianya, bisa dibuka nih, ini ngalih. Sudah, bisa dibuka rahasianya. Kenapa pada badannya minta darah lawan Habib? Cucokan bang darah pian ya, belum nak minum. Nah jangan nih. Harus dibuka yang ini ngalih kena. Ada salah paham kena lebih baik. Akhirnya bisa jadi Habib juga kena pulang. Kenapa jurang? Darah Habib ada dah. Kenapa jurang? Aku minum sudah darah sini. Jadi Habib kok. Nah hati-hati nih. Terfitnah kita, tertipu kita, hati-hati. Ada dulu satu riwayat di India. Kita di India itu apa? Apabila mati dibakar oleh, yalah, nah dibakar. Tujuan agama apa tuh? Hindu lah dibakar tuh. Abunya kena dilantarkan di sungai Gangga sebagai penghapusan dosa. Jadi ada seseorang itu awaknya dibakar, tapi tangannya kada terbakar. Tangan sini jadi kada terbakar. Bingung buatnya. Tangannya dibakar pulang, tangan sampai habis, kada mau. Mulai tangannya tahan api. Dicek sekalinya apa? Orang ini kada orang Islam. Tapi di situ ada habaib. Apabila orang bersalaman aja, tapi habibnya susah dibarinya. Dulungi makanan, kasih makanan, bersalaman dengan habib. Sekalinya apa? Setelah dibakar tangannya pada dosa. Nah ini apa Allah menyatakan? Padahal ini di dunia Allah tampaykan itu. Bakas tangan Habib ada di tangannya tadi, kada terbakar. Nah mudah-mudahan sampai ke akhirat, nah itu kada bakalan terbakar dengan api akhirat nanti atau api neraka. Kalau bicarakan ini banyak kisah-kisah yang seperti ini. Cuma takut menimbulkan fitnah. Ini banyak kisah-kisah orang-orang yang cinta dulu kepada zuriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada menurut riwayat, ada Al-Hinduan. Ada kalau Nabi Al-Hinduan belum ada. Nah, kenapa jadi Al-Hinduan itu? Itu ada sejarah menurut riwayat. Nah, kenapa? Karena ada orang yang cinta lawan sidin daripada orang itu tadi, orang Hindu. Tapi cinta lawan sidin, tatkala dibakar, tubuhnya tidak bisa dibakar. Ada itu kan tangan aja lah tadi, karena tangannya bersentuhan. Hari ini orang cinta, hatinya cinta. Cuma ini kada Islam. Allah selamatkan dunia awaknya di dunia kada dibakar oleh api. Urusan di akhirat tapi masuk neraka kan tidak ada Islam. Tapi di dunia selamat, di dunia hasanah, wa fil akhirah ghairu hasanah. Kenapa ya? Kadang mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sepanjang kita lah ke sini aja. Ulun pun tak melawat, ada keluarga meninggal. Dia ada meninggal keluarga. Jemaah juga dan sampah. Di berapa menit mengobrolkan dia? Ada kabar. Nah, belum. Dan sempat belum. Ada keluarga ulun di Banjar. Keluarga meninggal. Tadi ada kabar jemaah kami yang meninggal dan sempat melawat ulun tadi. Jadi kada belawal-lawas setelah kita ceramah yang penting khairul kalam maqal wa mandal. Sebaik-baik ceramah
panderan nasihat nang sedikit tapi masuk hati, masuk doa bu tadi bu. Barangnya kisah nang tangan kada terbakar tadi karena bersalaman dengan Habib masuk juga karena syuting terlalu boleh. Ini napa ngeliat kisahan guru? Aduh tadi aku dia napa jadi sidin tadi? Daripada 2 jam tapi harus ketahuan kerja. Kisah paloy, kisah apa lagi? Kisah nang alabio, apa nih kok? Biar sedikit aja tapi masuk. Barang sebuting ada masuk. Ujar guru tadi ada orang nang kurang dulu nang inya kada terbakar tangannya disebuting kada terbakar karena ini bersalaman dengan Habib. Arti bersalaman itu bukan bersalaman aja. Ini bersalaman aja cuma ada isinya lah. Ada di isinya amunnya Adamnya kada ada apa-apa. Sekali-sekali orang salaman harus baik. Isinya kada ada orang isinya tuh barang aja kelingking enggak ada juga. Amplop kada juga tapi amplopnya kosong. Nah kayak itu minta maaf lah. Artinya bukan memaksakan gitu kada. Cuman karena cintanya tadi, karena hormatnya, karena memuliakan dapat dibalas oleh Allah di dunia. Kadang itu tadi karena cinta di hati sampai awaknya kada terbakar. Tapi urusan akhirat tetap dia diajak karena kada ikut dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kiranya sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Ampun dan maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذي تعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا غفور رحيم يا الله يا الله يا غفور رحيم الهدي والقبول وتنقلس إلى حضرة الرسول حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله خصوصا الواحد عليه السلام ويسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ويسن الفاتح المقدم محمد بن علي بعلوي ويسن الصاحب الراتب قبل الشيخ وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله وحداد وذريتهم وأسرهم وفرحهم وسيدنا محي الدين عبد القادر الجيلاني وسيدنا محمد عبد الكريم سلمان المدني وذريتهم وأسرهم وسيدنا حبيب علي بن وسيدنا الإمام بوسري وسيدنا محمد سليمان الجزري وذريتهم وأسرهم وسيدنا حبيب حميد بن عباس باسم باسل وشبه الباسل وجدنا الشيخ الأسد بن عبد الله كلام بين البنجري وشيخنا عارف بالله العالم علامة خصوصا وذريتهم وأسرهم وفرهم ولجميع أوليائك التسعة ولجميع أولياء أصحاب الولاية وأئمة المسلمين المذاهب الأربعة وذريتهم وأسرهم وفرهم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا شفقة الله، يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا بعلوي شفاعة كل قربة جري بكم بأهل الولاية كل حاجة قدر ولأستاذنا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن علمناه ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله ينور قلوبنا ويستر عيوبنا ويقضي حاجاتنا وحاجة إخوان المسلمين والمسلمات وخصوصا يا الله على من بنى وعمر المجلس بيت النبوة خصوصا يا الله أن الله يرحمنا وإياهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم بسر النبي وبسر آل النبي وبسر أصحاب رسول شفاعة رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بماء فقرنا وحياة روحنا وسروح قلوبنا والنجاة في الدنيا والآخرة. سبحان من يرانا ويسمع كلامنا ويعرف مقامنا ويرزقنا ولا ينسانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وعدد ما في علم الله وعلى